Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas soal tentang eksponen dan logaritma ya. Jadi untuk bab eksponen dan logaritma ini adalah salah satu kisi-kisi jadi dari ujian sekolah gitu. Nah, kalau ada yang masih ingat, eksponen itu adalah nama lain dari bentuk pangkat. Nah, untuk soal nomor 1 yang sekarang akan saya bahas adalah soal tentang bentuk pangkat atau eksponen ya. Jadi di sini saya ingin kalian mengingat kembali tentang sifat-sifat bentuk pangkat, yaitu ada sifat perkalian, sifat pembagian gitu, dan sifat perpangkatannya juga ya. Jadi di soal ini tuh ada 3 sifat sekaligus. Nah, di sini kita lihat dulu ya di soalnya. Bentuk sederhana dari buka kurung AB pangkat 3 C pangkat negatif 2 per A pangkat 3 B pangkat negatif 2 C pangkat 2. Nah, ini semua dipangkatin lagi 2. Nah, adalah jadi langkah pertamanya adalah kalian buka dulu nih tanda kurungnya nih, pangkat yang di luarnya ini kalian buka dulu supaya pangkatnya hilang gitu. Nah, caranya gimana? Caranya pangkat kalau dipangkatin lagi artinya dikali. Ya, jadi cara menjawabnya adalah nih A di sini kita lihat. A di sini kan pangkatnya 1 ya. Kalau nggak ditulis berarti pangkatnya 1. Nah, karena di luarnya dipangkatkan lagi, berarti A pangkat 1 dikali 2. Berarti A pangkat 2. Seperti itu. Oke. Nah, yang B-nya sekarang. B pangkat 3. Nah, dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti B pangkat 3 dikali 2. Berarti B pangkat 6. Seperti itu. Nah, yang C sekarang. C pangkat negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan lagi 2. Berarti dikali. C pangkat negatif 2 dikali 2. Berarti C pangkat negatif 4. Seperti itu. Nah, itu kan yang atas ya. Sekarang yang bawahnya. Yang bawahnya di sini ada A pangkat 3. A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti 3 dikali 2, 6. Berarti A pangkat 6. Seperti itu. Nah, lanjut ke yang B bawah nih. B pangkat negatif 2 dikali 2. Berarti B pangkat negatif 4. Betul ya. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Nah, sekarang yang C-nya yang bawah. C pangkat 2 dikali 2. Berarti C pangkat 4. Seperti itu. Nah, kita sudah buka kurungnya ya. Jadi pangkat yang di luar itu sudah tidak ada. Nah, sekarang kita ke sifat berikutnya, yaitu sifat pembagian. Nah, sifat pembagian itu adalah suatu bilangan. Nih, apabila dibagi nih angkanya sama nih. Ceritanya kan A, B, C ini kan seharusnya sebuah angka ya. Tapi di sini dia dibuat variabel. Sama-sama A. Ini bisa dioperasikan. Ya, bisa dioperasikan apabila operasinya pembagian, dia pangkatnya dikurang. Ingat ya, kalau perkalian pangkatnya dikali, kalau kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang gitu. Jadi A pangkat 2 dikurang 6. Nah, kenapa 2 kurang 6? Karena yang atas 2, yang bawahnya 6 gitu. Jadi yang atas duluan ya, atas kurang bawah. B pangkat 6 dikurang negatif 4. Itu kalau ada negatifnya tetap tulis negatif. Lalu yang C negatif 4 dikurang 4. Seperti itu. Udah deh, jadi udah tidak pecahan lagi karena pembagiannya sudah dioperasikan. Kita tinggal menghitung pangkatnya aja. Jadi A pangkat 2 dikurang 6 berarti negatif 4 ya. B dikurang min 4. Di sini ada min ketemu min. Berarti jadi positif. Jadi 6 ditambah 4. Hasilnya B pangkat 10. Seperti itu. Nah, yang C-nya negatif 4 dikurang 4. Udah negatif 4, negatif lagi 4. Negatifnya tambah banyak. Jadi negatifnya negatif 8. Seperti itu ya. Nah, sampai sini selesai belum? Belum selesai. Kenapa? Karena di sini masih ada pangkat negatifnya ya.
Nah, pangkat negatif ini kita harus ubah jadi positif dulu. Bagaimana caranya? Nah, kita ubah ya, yang diubah itu yang negatif aja. Jadi caranya adalah apabila ada pangkat positif, kita bisa ubah jadi apabila ada pangkat negatif, kita bisa ubah menjadi positif dengan mengubah posisinya. Apabila dia di atas atau pembilang, kita ubah dia menjadi di bawah atau jadi penyebut seperti itu. Nah, kayak gini deh hasilnya. Jadi B pangkat 10 per A pangkat 4 C pangkat 8. Jadi seperti itu penyelesaiannya dari soal eksponen. Oke, kita lanjut ke pembahasan bentuk akar ya. Jadi eksponen itu kan ada bentuk pangkat, ada bentuk akar juga. Nah, kalau bentuk akar ini kan kebalikannya dari bentuk pangkat ya. Jadi untuk soal ini diminta untuk menyederhanakan atau merasionalkan ya. Kalau dia masih ingat, cara merasionalkan suatu bentuk akar itu adalah dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya. Penyebut itu apa sih Bu? Penyebut itu yang di bawah kalau pecahan ya. Nah, jadi mengalihkannya seperti apa? Nah, perhatikan ya. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini, kita tulis ulang dulu soalnya. Akar 3 per akar 6 dikurang akar 2 dikali akar pangkat 6 ditambah akar 2. Akar 6 ditambah akar 2 per akar 6 ditambah akar 2. Sama ya, ini harus selalu sama. Nah, sama dengan apa nih? Angkanya ini dari penyebutnya. Nih, penyebut itu yang ini nih, yang di bawah nih, namanya penyebut. Nah, lalu kok ini tandanya beda Bu? Yang ini negatif, yang ini positif. Nah, memang seperti itu. Jadi, kita kalikan dengan penyebutnya, tapi tandanya harus diubah. Ketika tandanya negatif, berarti dikalikannya dengan yang positif. Nah, ketika di sininya positif, berarti yang dikalikannya dengan yang negatif. Seperti itu ya. Oke. Kita coba hitung. Masih ingat cara menghitungnya? Kita hitung dengan metode pelangi. Jadi mengalihkannya seperti ini. Akar 3 kali akar 6, akar 3 kali akar 2. Oke, akar 3 kali akar 6 adalah 3 kali 6, 18 ya. Tambah akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Seperti itu. Nah ini juga kali pelangi. Akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 itu kan akar 36. Nah, akar 36 itu kalau dihitungkan hasilnya jadi 6. Nah, jadi di sini untuk kalian ingat, kalau misalnya akar dikali akar, ketika angkanya sama, hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi, misalnya akar 6 kali akar 6, berarti hasilnya 6. Akar 5 kali akar 5, ya berarti hasilnya 5. Gitu. Akar 7 kali akar 7, ya berarti hasilnya 7. Gitu. Nah, sama halnya seperti ini. Akar 2 kali akar 2, berarti hasilnya 2. Seperti itu. Oke. Nah, di sini akar 18 bisa sederhanakan. Nah, coba ingat-ingat kembali bagaimana caranya. Jadi, kita sederhanakan. Jadi 9 kali 2 di sini. Akar 9 bisa dikeluarkan ya. Jadi, akar 9 adalah 3. Akar 2-nya sisanya biarkan saja. Per 6 dikurang 2 adalah 4. Jadi seperti itu. Nah, bisa sederhanakan jadi 3 per 4 akar 2 ditambah 1 per 4 akar 6. Atau bisa juga jadi seperti ini. Nah, tergantung pilihan gandanya apa. Seperti itu. Oke, ini adalah jawabannya dari merasionalkan bentuk akar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal tentang logaritma. Nah, sambil kalian lihat catatan kalian kembali tentang sifat-sifat logaritma. Jadi, logaritma itu biasanya dalam satu soal dia menggunakan beberapa sifat. Kadang ada sifat penjumlahan, ada sifat pengurangan, nah itu, atau sifat perpangkatan seperti itu. Nah, sebenarnya logaritma dengan bentuk pangkat ini adalah lawannya atau kebalikannya gitu. Nah, kalau kalian masih ingat, logaritma itu
Kalau misalnya logaritma itu kan artinya yang dicari pangkatnya ya. Misalkan di sini kasih contoh di bawah nih. Misalnya 2 log 8. 2 log 8 itu artinya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 gitu. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Berarti 2 log 8 itu adalah 3. Karena yang dicari adalah pangkatnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat soal yang ini nih, soal nomor 3. Sini kita lihat 6 log 42 ada gak sih? Gitu. 6 pangkat berapa yang hasil 42 ya? 6 pangkat 1, 6. 6 pangkat 2, 36. 6 pangkat 3, berapa? 216 itu. Kan? Tidak ada hasilnya gitu. Nah, kalau misalnya 6 log 7, 6 log 7 juga nggak ada kan ya, karena 6 pangkat berapa yang hasilnya 7? Nggak ada. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita tidak bisa menghitung satu persatu, melainkan harus dengan sifat. Nah, di sini adalah sifat penjumlahan dan sifat pengurangan. Jadi, kita lihat nih, di sini basisnya sama ya, semua sama-sama 6. Ini logaritma itu kalau yang seperti pangkat ini namanya basis. Nah, kalau basisnya sama berarti kita bisa selesaikan menggunakan sifat. Perhatikan ya. Jadi nulisnya gini. 6 log 42. Jadi yang positif kita tulis di atas, yang negatif di bawah. Nih, ini kan positif ya. 6 log 42, mana lagi yang positif nih? Oh, ini 12. Berarti dikali, kita ambil buntutnya aja. Kali 12. Per yang negatif nih. 7 kali 2. Jadi intinya 6 lognya ini kan karena sama semua, kita tulis sekali aja. 42 kali 12. Kenapa di atas? Karena dia positif. Dibagi 7 kali 2. Kenapa di bawah? Karena dia negatif. Gitu aja. Nah, berarti sederhanakan deh. 42 sama 7 bisa nih sederhanakan. 42 bagi 7, 6. 12 sama 2 juga bisa nih sederhanakan. 12 bagi 2, 6. Berarti 6 log berapa nih? 6 kali 6, 36. Udah deh. 6 log 36 berapa? 6 log 36 itu artinya 6 pangkat berapa yang hasilnya 36? Berarti 6 log 36 adalah 2. Seperti itu. Karena 6 pangkat 2 adalah 36. Jadi yang harus diingat kalau logaritma itu yang dicari adalah pangkatnya. Ya, seperti itu. Jadi ini kurang lebih pembahasan tentang materi eksponen dan logaritma ya. Jadi untuk soal-soal lainnya bisa kalian coba di bank soal yang pernah saya berikan, yang kemarin saya berikan itu filenya. Dicoba-coba aja untuk sebagai latihan kalian di rumah ya, seperti itu. Baiklah semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.